Niki enten ingkang tanglet sejarahipun tiyang Islam. Sejarahipun tiyang Islam sesungguhnya sebelum Islam banyak terjadi agama, juga itu agama yang diciptakan oleh Allah. Maka terjadinya ya hukum yang dibuat oleh Allah itu sebelum Islam. Ya cerita-ceritanya seperti itu. Maka setelah adanya Islam itu disempurnakan di kitab Allah, agama Islam, agama yang sebelumnya itu banyak sekali yang kurang. Hukumnya itu memenuhi hukum-hukum yang di dalam Islam. Contohnya perang kuat-kuatan. Nah niku nggih, sing kuat sing kalah pateni. Nah niku lek ten Islam boten, perang nggih perang. Mungsune kalah nggih ditulungi, dilindungi. Nggih di luka-lukae dirawat. Nah niku ten Islam. Maka ten Islam niki maka ilmunya adalah penyempurnaan di antara seluruh agama. Lah niku nggih. Melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niko, kita sedanten niki umat Islam di dunia seharusnya menjaga keaslian sejarah Indonesia termasuk yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niku sing di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sinten Indonesia niki, lah niki nggih, ten Indonesia niki sejarah Islam mulai zaman kerajaan, ngapunten niki kerajaan boten saged kula critakaken mangke mawon sejarah niku, namun niki sejarah Islam. Melalui Indonesia, negara Indonesia ini sudah menjadi Republik Indonesia. Islam itu sudah ada yang menghancurkan, sudah ada yang merusak. Maka sejarah bangsa Indonesia ini tentang keislaman itu tidak jelas sekali. Karena terdoktrin dirusak oleh gen-gen jahiliyah yang mengatasnamakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatasnamakan darah Rasulullah, yang mengatasnamakan makom Kanjeng Nabi, yang mengatasnamakan cicit-cicit Rasulullah, termasuk di zaman para wali-wali Allah Nusantara niki, di zaman Kiai Asari, di zaman Romo Yai Hamid, di zaman Syekhona Khalil Bangkalan, di zaman Kiai As'ad Siti Bondo, di zaman Kiai Genggong, di zaman Kiai dari Malang, dan di zaman para pejuang-pejuang wali Allah. Niku nggih, salah setunggal tiyang ingkang ngaku-ngaku darahipun Rasulullah sesungguhnya bukan orang Islam, orang Yahudi. Di saat orang Yahudi ada pembantaian massal, banyak yang lari ke sana kemari, termasuk lari ke Yaman menjadi budak orang Yaman. Di situ dibeli Belanda, dibawa ke Indonesia untuk ngebosi, untuk jadi provokator di Indonesia yang namanya Utsman bin Yahya. Nah niku nggih, pribumi Indonesia membangkang kepada negara haram. Nah ini diteruskan lagi kepada Aidit Balawi, komunis, pemimpin komunis. Lah niku maka lahirlah para wali-wali Allah ini dengan para habib-habib yang menjadi benalu di samping para wali-wali Allah ini, sehingga ada ilmu sejarah yang dirubah. Katanya para wali yuwo pribumi berguru kepada mereka. Tidak masuk akal, lucu. Nenek moyangnya, datuk-datuknya sudah menjadi pengkhianat negara, sekutu Belanda. Wali-wali Allah pribumi dikatakan, ditulis di sejarah berguru kepada anak cucu mereka. Mereka hanyalah jadi benalu
menjadi informan Belanda termasuk Kiai Genggong. Itu informasinya dari Habib-Habib itu bahwa Kiai Genggong ada di pondok, lalu datanglah beberapa pasukan Belanda dan oknum-oknum pengkhianat pribumi mendatangi Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong. Nah itu salah satunya sejarah yang dirubah, termasuk Romo Yai Hamid Waliullah Kota Pasuruan yang katanya berguru kepada Habib. Bukan. Tak pernah Romo Yai Hamid itu berguru kepada Habib-Habib itu. Gak pernah ada. Guru Romo Yai Hamid, guru Waliullah pribumi Kiai As'ad Sitibondo, Kiai Hasim Asari, Kiai Genggong Hasan Genggong itu yang bisa mencapai makom kewaliannya. Gurunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Ini sejarah-sejarah pembodohan 500 tahun yang diajarkan di Indonesia ini. Mereka itu adalah berdarah jahiliyah. Ke Indonesia berbisnis pondok, berbisnis pesantren, kenyataannya di mana-mana juga dia berbisnis prostitusi, tempat pemelacuran yang dianggap halal kata mereka. Nah itu hati-hati ini, sejarah-sejarah Indonesia ini harus kita jaga keasliannya. Sejarah-sejarah Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku tetap berarah kepada keimanannya pada Allah. Gak ada yang mengarah kepada guru-guru, apalagi mursyid, apalagi Habib-Habib itu. Tidak ada. Hanya kita ini diarahkan melalui sholawat, dzikir, lan tasbih untuk mencapai kesuksesan ilmu ma'rifatullah. Nah, itu yang diarahkan oleh ajaran pribumi wali-wali Indonesia ini niki. Apakah para waliullah Indonesia niku saat niku boten semerap? Mereka adalah hanya jadi benalu informasi Belanda, sehingga anak cucu para wali-wali Allah Nusantara Indonesia ini terdoktrin untuk meyakini Habib-Habib yang sesungguhnya mereka adalah informan Belanda. Nah niku nggih semerap, para wali-wali Allah niku semerap. Tapi para wali-wali Allah sing sakniki dadi wahdatul wujud saat niku tidak boleh oleh Allah untuk memerangi mereka. Nah niku nggih. Orang kalau sudah mencapai ilmu waliullah, dia tak akan mudah untuk menghakimi dan tidak akan mudah untuk seperti itulah menghakimi atau ya seperti itu. Maka para wali-wali Allah niki diam saja. Tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menghakimi atau mengadili. Karena ilmu mereka adalah ilmu sudah dinas oleh Allah, apapun geraknya dari Allah. Maka itu ilmu ini sesungguhnya untuk para pribumi Indonesia, untuk cucu-cucunya para waliullah, agar bisa berdiri sendiri dan mencari ilmu kemarifatan Allah sendiri. Termasuk para wali-wali Allah saat itu bergaul dengan Habib-Habib itu. Bukan bergaul. Itu Allah yang menyuruh, dibiarkan mereka. Apakah nanti setelah akhir zaman tanggung jawab putra-putri pribumi Indonesia ini termasuk wali-wali Allah, calon-calon wali-wali Allah, putu-putune wali Allah ini bisa bertanggung jawab seperti aba-abanya. Maka dari itu ilmunya, biarpun abahnya waliullah, tapi kalau anak cucunya tidak berperilaku seperti abahnya, maka tak akan jadi wali Allah, hanyalah dipanggil sebagai Gus, sebagai apa. Nah niku nggih, niku ilmune sesungguhnya yang di syariat tarekat hakikat makrifatkan oleh Allah ya di sini. Nggak ada para waliullah pribumi ini berguru kepada mereka, nggak ada. Guru sejatinya kekal abadi Dzatullah melalui Syekhona Khalil Bangkalan waliullah, karena Syekhona Khalil Bangkalan adalah
pendidik wali-wali pribumi ini, karena beliau adalah sebelumnya sudah bertemu Allah duluan. Maka dari itu banyak wali-wali yang sebelumnya jadi wali berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Itu sejarah asli Indonesia. Gurunya wali yuwa pribumi ini adalah Romo ya Syekhona Khalil Bindoro Syekhona Khalil Bangkalan. Sekali lagi ilmunya Romo Yai Hamid mencapai ilmu kewalian, Yai As'ad Siti Bondo mencapai ilmu kewalian, Yai Hasyim Asy'ari mencapai ilmu kewalian, Kiai Hasani Genggong mencapai ilmu kewalian. Itu gurunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Niku sejarahipun Indonesia pribumi atos-atos panjenengan. Terdoktrin kebodohan, surbanan, gamisan, pantagon omahe. Lah niku nggih. Terus niku sejarahipun kotai panjenengan sampeyan jaga ki mbok. Sejarahipun kelahirane negara sampeyan jaga ki mbok. Sejarah Islam yang dibawa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kita terusaken dengan keasliannya. Sholawat, dzikir, tasbih, istighfar, bismillah. Hanya itu yang bisa mencapai ilmu ma'rifatullah. Hanya itu yang panjenengan tak akan mudah dibodohi oleh orang-orang yang berkepentingan pribadinya atau golongannya untuk menghancurkan kehendak Allah, untuk merubah-rubah sejarah Indonesia ini. Hanyalah melalui sholawat, dzikir, lan tasbih niku keasliannya panjenengan mangke diparingi semrap piyambak dateng Allah. Moko menika panjenengan gak usah ngelok nika, gak usah ngelok niki, berperilakulah sendiri, mudah mawon wong sholawat. Kunci utama ilmune pun hake Allah sesungguhnya mulai dunia sampai dalam alam kubur lan akhirat lan alam-alam menika ten sholawat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.